Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Suryani Ladidi, NIM 20630033, Program Studi Teknik Sipil Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pembuatan rangkuman. Jadi di sini mungkin ada 15 pertemuan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Tapi di sini saya membuat sebuah rangkuman ya, seperti rangkuman yang harus saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Pertemuan pertama itu mengenai tentang review konsep analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di sini analisis mengenai dampak lingkungan itu seperti apa ya gitu, atau ada pertanyaan-pertanyaan apa ya. Jadi di sini analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat jadi itu AMDAL, yang sering disingkat AMDAL. AMDAL itu merupakan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Jadi reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang mencapai keadaan perbangunan dan pembangunan teknologi tinggi. Ya, jadi di situ pengertian mengenai tentang review konsep analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di sini juga ada peran AMDAL ya, yang itu proses kerusakan lingkungan akibat industri dan rumah tangga, khususnya di negara berkembang ya, negara berkembang seperti Indonesia. Sudah sangat kompleks dan sudah mengkhawatirkan, karena itu perlu kesadaran semua pihak ya, kesadaran para masyarakat untuk turut mengenai perencanaan lingkungan. Dan situ itu tentang peranan AMDAL. Jadi di sini tujuan AMDAL ya, di sini ada juga tujuan AMDAL. Yang pertama, sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah. Itu dua, membuat suatu proses di dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kelayanan lingkungan hidup dari perencanaan usaha atau juga kegiatan. Yang ketiga, memberikan suatu masukan dalam penyusunan mencari teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan. Jadi di sini juga ada mengenai tentang pembahasan Indonesia. Di sini kebijakan pembahasan Indonesia ya. Oke, jadi di sini pembahasan yang disusun secara sistematis untuk mencapai pertemuan kedua, yaitu konsep dan analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi di sini menurut PP 29/1986 yang kemudian disempurnakan dengan PP 27/1999 yang semula hanya memiliki IMADEL atau AMDAL, berkembang dengan mempunyai beberapa bentuk AMDAL dan mempunyai pengertian. Jadi di sini ada dua jenis analisis AMDAL, yaitu yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Terus yang kedua, analisis dampak lingkungan AMDAL adalah telah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan. Juga ada manfaat AMDAL bagi masyarakat. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan direncanakan sehingga dapat mempersiapkan diri dalam penyesuaian kehidupan apabila diperlukan. Jadi di situ ada juga. Yang kedua, masyarakat dapat mengetahui perubahan lingkungan dan sesudah proyek digunakan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang dapat menguntungkan diri dan menghindarkan diri dari kerugian yang dapat dideritakan akibat adanya proyek-proyek tersebut. Jadi di sini juga ada penjelasan tentang pentingnya AMDAL bagi berwawasan lingkungan ya. Jadi di sini ada pengertian pentingnya AMDAL bagi berwawasan lingkungan. Jadi dalam ruangan pengelolaan sebuah daya alam dan lingkungan hidup, maka namun gambar bagi proyek-proyek yang akan dibuat atau yang telah
berjalan. Selain itu terkandung pula pengertian beberapa besar dampak memaksimalkan manfaat atau dampak positif terhadap lingkungan yang mengandung, maka harus dampak menciptakan kegiatan ekonomi baru dan menyadap fasilitas sosial keekonomian bagi masyarakat. Kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu konsep dan analisis kesehatan masyarakat. Jadi di sini ada sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentuan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sini ada tujuan merupakan acuan, yaitu ada 4 acuan. Yang pertama, memahami dan melakukan kajian mengenai aspek-aspek kesehatan dampak lingkungan. Yang kedua, memahami karakteristikas antara jenis usaha atau kegiatan perubahan parameter sumber kesehatan. Terus yang ketiga ada mempermudah proses pekerjaan aspek kesehatan masyarakat dan studi AMDAL. Terus yang keempat, mengajikan hasil kajian yang informatif. Nah, jadi di sini itu penjelasan tujuan paduan ini merupakan acuan. Dan kita masuk lagi ke pertemuan kelima, yaitu kriteria wajib AMDAL. Nah, jadi situ ada pengertian kriteria wajib AMDAL, yaitu pada umumnya setiap negara yang sedang membangun atau memiliki sistem atau perencanaan pembangunan sendiri-sendiri. Jadi itu penjelasannya. Masuk ke pertemuan keenam, daftar kawasan lingkungan. Jadi di sini daftar kawasan lingkungan itu ada pengertian kawasan lingkungan atau kawasan pelindungan di Indonesia. Banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekonominya. Nah, itu penjelasan daftar kawasan lingkungan. Masuk pertemuan ketujuh, penulisan KAMDAL. Nah, jadi itu ada pengertiannya, konsep dasar dan analisis penulisan KAMDAL, yaitu kerangka acuan ada ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan yang disampaikan oleh pelaksanaan yang menyusun dan isi AMDAL. Jadi di situ itu pengertiannya. Dan tujuan penyusun ke AMDAL adalah yang satu, ini penyusun Ki AMDAL ya, yang ada 2 poin. Yang pertama, merumuskan ruang lingkup dan Ki AMDAL studi AMDAL. Yang kedua, mengerahkan studi AMDAL agar menjalan efektif dan efisien sesuai dengan biaya tenaga dan waktu. Pembahasan 8, yaitu konsep dasar dokumen AMDAL ya. Pada waktu yang lampau kebutuhan manusia akan sumber alami belum begitu besar karena jabatan manusia sendiri masih relatif sedikit, di samping itu intensif kegiatan juga tidak besar ya. Itu sobat Elvan. Jadi masuk ke pertemuan ke-9, yaitu konsep dasar dokumen RKL dan RPL. Jadi di sini konsep dasar dokumen RKL dan RPL adalah perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan kualitas lingkungan hidup menurut dan dapat berakibat fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Nah, jadi itu pengertian dari dokumen RKL dan RPL. Masuk ke pertemuan 10, pemahaman dokumen RKL dan RPL. Jadi di sini pemahaman dokumen RKL dan RPL merupakan tempat di mana sampai mencapai tahapan terakhir dalam mengelola, sejak mulai timbul di sumber pengumpulan, pemindahan, pengakuan, pengelolaan, dan pencambungan. Setiap kegiatan pembangunan industri mempunyai dampak termaksud kegiatan pembangunan atau TPA. Nah, itu pengertian pemahaman dokumen RKPL dan RPL. Jadi
masuk ke pertemuan 11, konsep dasar dokumen UKL dan UPL. UKL upaya atau pertemuan 11 yaitu konsep dasar dokumen UKL dan UPL. UKL atau upaya pengelolaan lingkungan dan UPL upaya pemantauan lingkungan adalah upaya yang dilakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang tidak diwajibkan melakukan AMDAL. Keputusan lingkungan hidup nomor 86 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Itulah pengertian konsep dasar dokumen UKL dan UPL. Jadi masuk ke pertemuan 12, pemahaman konsep UKL dan UPL. Jadi pemahaman UKL dan UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka pelindungan dan pengelolaan lingkungan hasil sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha kegiatan, yaitu itulah pengertian pemahaman konsep UKL dan UPL. Jadi mungkin masuk ke pertemuan 13, konsep dasar SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Jadi pengertian SPPL yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan Hidup. Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud lingkungan hidup undang keseluruhan ruang dan semua bidang daya keadaan dan makhluk hidup, termaksud manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertemuan ke-14, pertemuan demokrasi SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan penawaran lingkungan hidup atau SPPL adalah dokumen lingkungan hidup DLH berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memanfaatkan dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi